kalian beli yang Wolf Angel yang sekarang sudah habis. Wolf Angel ini kalau kalian udah beli, maka NFT DeFi-nya apa? Di saat kalian staking NFT-nya, kalian bisa mendapatkan WSPP sebagai passive income-nya. Itu adalah salah satu use case dari NFT DeFi. Yang kedua, contohnya kita ada lagi yang namanya sekarang kan NFT di WSPP tersebut sekarang sudah ada 4. Sebentar ya. Ada 4, yaitu yang pertama itu ada yang namanya bentar ya, sorry. Sorry ya, bentar ya. Oke, untuk yang NFT-nya tersendiri, di WSPP tersebut itu ada yang namanya NFT DeFi. Jadi dia gini, di NFT tersebut ada yang namanya NFT Wolf Angel, yang waktu kalian staking itu bisa mendapatkan WSPP. Tapi sekarang ini stoknya sudah habis, karena waktu dalam pembukaan penjualan NFT itu laku selama 1 hari dan sudah laku habis semuanya. Yang kedua itu yang namanya NFT Coin Tiger. NFT Coin Tiger ini waktu kalian membeli NFT-nya, kalian bisa staking untuk mendapatkan koin TCH ataupun namanya Coin Tiger Cash. Yang ketiga ini ada yang namanya Corgi Ranger dan Upchain. Itu kedua ini jika kalian membeli NFT-nya, kalian bisa staking dan mendapatkan token-token tersebut. Gitu. Jadi NFT ini ada 2 macam, ada 2 jenis. Satu yang namanya NFT collection yang untuk kita koleksi, satu lagi yang namanya NFT DeFi yang bisa kita staking untuk mendapatkan passive income. Gitu Mas apa tadi? Mas Kalika. Mas Kalika, ya gitu Mas Kalika. Oke, saya rasa sangat detail sekali tadi jawabannya Om Kelvin. Mungkin dari Om Kalika ada pertanyaan lanjutan, monggo. Cukup jelas sih, cuman masih agak jelas ya, bayang gimana gitu ya. Iya, luar biasa sekali memang. Ini saya pun benar-benar tercerahkan malam ini nih. Om Kelvin nih kayaknya memang penggiat NFT nih kayaknya. Iya. Luar biasa praktis. Tapi kalau misalkan pertanyaan berikutnya. Halo Om Li. Oke. Halo. Ya, lanjut Om Kalika. Iya. Kalau misalkan suatu gambar yang udah kita beli tapi dipakai sama orang lain, maksudnya dia nggak beli dalam di situ tapi dia dipakai ya untuk dikopas lah, copy paste, apakah si tempat NFT ini bisa apa ya disebutnya ya, kan dia kan jadi sebagai hak paten ya atau hak cipta lah ya, apakah kita bisa komplain ke dia nggak apa gimana? Oke, mungkin bisa langsung dijawab sama Om Kelvin. Jadi poin pertanyaannya mungkin apakah kita beli maksudnya orang lain bisa kopas nggak gitu loh, bisa copy paste nggak mungkin, atau bisa plagiat nggak? Maksudnya karakter yang kita beli gitu. Silakan Om Kelvin. Oke, dari pertanyaan ini sih untuk saya sendiri sih saya masih kurang memastikan juga, tapi untuk biasanya kalau contohnya kalian bikin itu ada namanya hak cipta. Hak cipta ya seperti yang kalian milih. Yang ini saya kurang pasti juga gimana cara jawabnya, karena gimana, untuk yang kita tahu pun NFT terkenal pun banyak tuh kok yang ini copy paste tapi jualnya dengan harga murah. Jadi memang untuk masalah ini ya ada juga yang ada yang namanya copyright. Jadi nanti kalau ternyata kalian ada copy paste tanpa sepengetahuannya pembuatnya, itu biasa ada kena denda gitu. Oke, mungkin dari saya tambahkan sedikit Om Kelvin ya. Oke, boleh. Tadi malam kami juga sempat diskusi di acara Telmidek di sini sama Om Agi juga sama Om Billy juga. Itu juga pertanyaan yang saya tanyakan tadi malam kebetulan. Nah, Om Agi bilang itu tidak bisa karena kan masing-masing NFT itu kan sudah ada smart kontraknya tersendiri gitu loh. Apalagi yang di USPP punya ya. Begitu dia coba copy paste tidak akan muncul gambar, otomatis dia gitu loh. Nah, itu justru kalau menurut saya pribadi sih, dengan kenapa banyak artis-artis juga berlomba dia pengen meng-NFT-kan dirinya, apa mungkin barang-barang yang dia punya. Karena
ya biasanya kan itu tidak akan bisa di copy paste sama orang gitu. Itu yang membedakan mungkin NFT yang berbasis teknologi blockchain dengan yang biasa gitu. Gitu sih dari penjelasannya. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya boleh kita tanyakan lagi sama Om Agi, karena kan kebetulan kan kemarin USPP kan juga launching NFT itu. Ada yang tak dengar ada 10 NFT di dunia kan. Itu kan biasanya kan sangat limited sekali, sehingga dari harga dia mahal. Kalau misalnya gampang di copy paste kan orang bisa perjualbelikan dengan mudah di luar sana di market kan gitu Om Kelvin. Tapi kemarin katanya memang NFT-nya itu emang sengaja di-create dengan teknologi berbasis blockchain, dan masing-masing NFT itu dia punya smart contract-nya tersendiri yang unik gitu loh, sehingga tidak sembarang orang bisa copy paste. Seperti itu sih tambahan saya dari Om Kelvin, Om Kalika Farm. Ya, terima kasih. Oke, ya. Makasih ya. Makasih. Sukses ya. Bang Kelvin. Ya, Om Billy, Om Billy. Saya mau tanya Om Kelvin, mohon maaf sebelumnya, perkenalkan saya Billy. Saya mau menanya tentang perihal NFT DeFi. Yang pertama tadi kan Om Kelvin bilang NFT DeFi itu ada utility-nya, yaitu bisa di staking ataupun di mining ya. Dan itu kan punya hash rate atau power-nya masing-masing di setiap NFT itu, betul kan? Nah, apakah dari WSPP strateginya bagaimana? Apabila nanti para miner atau para orang-orang yang memiliki NFT dari WSPP ini staking, lalu di sewaktu-waktu kemudian mereka menjual ke market, itu akan menyebabkan harga akan turun tentunya. Nah, itu strateginya gimana untuk mengantisipasi perihal masalah itu? Itu satu. Yang kedua, apakah nanti fitur di WSPP akan ada minting untuk mengupgrade hash rate power dari masing-masing NFT tersebut? Terima kasih, mungkin itu aja Pak Kelvin. Om Billy, makasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Om Billy. Langsung aja mungkin ditanggapin sama Om Kelvin. Silakan, pertanyaannya menarik nih Om. Halo Om Kelvin. Sorry Mas, itu yang untuk pertanyaan pertama, Mas Billy bisa bantu saya ulangin? Tadi saya kurang jelas yang pertama, internet agak leleh. Pertanyaan pertama adalah ini kan NFT DeFi ini khususnya WSPP ya, itu kan ada utility, ada fungsi, yaitu untuk di mining atau di staking. Nah, ya, jadi ketika kita mining atau staking NFT-nya WSPP dengan NFT yang kita punya, itu akan mendapatkan tokennya WSPP, ya kan, betul ya Pak ya? Ya betul, betul. Strateginya dari tim dev khususnya itu bagaimana untuk mengantisipasi nantinya apabila para miner ataupun para orang-orang yang staking NFT ini akan menjual token mereka ke market secara bersamaan. Itu bagaimana untuk mengantisipasi itu agar tidak menyebabkan penurunan harga yang dalam. Satu, itu Pak, itu pertanyaan pertama. Terima kasih. Bentar ya, saya lihat dulu. Ada Mas Agi tak? Ada Mas Agi di sini. Om Agi, dia masih izin Om Kelvin, kan tadi baterai beliau tinggal 7%. Oke. Kalau masalah dari dari Bang Billy itu mungkin saya bisa, Om Billy saya bisa jelasin secara singkat dulu. Mungkin nanti ada kemungkinan juga nanti cara jawab saya sama cara jawabnya Mas Agi ada kemungkinan berbeda juga. Nanti kalau misalnya dari Mas Agi kita bisa juga lebih detail. Tapi untuk dari sepengetahuan saya sendiri, kalau masalah jual beli itu sebenarnya kami nggak memaksa kalian tuh wajib untuk staking, karena ada juga banyak dari teman-teman di sini yang setelah mendapatkan NFT Wolf Angel langsung dijual. Lalu kami mengharapkannya apa? Kami mengharapkannya ini. Kenapa? Kami mengharapkan Wolf Angel ini adalah sebuah NFT limited yang cuma memiliki 1.000 NFT di seluruh dunia. Cuma ada 1.000 dan tidak akan bertambah lagi. Jadi yang seperti yang kami harapkan, kalau teman-teman di sini mau staking kalau teman-teman di sini yang staking, oke, kalian bisa mendapatkan passive income. Tetapi kalau suatu saat kalian merasa stakingnya masih berkurang, kalian mau menambah, itu pertanyaan kedua, itu nanti saya jelasin.
kalau kalian mau jual nih NFT kalian, contohnya kalian tiba-tiba perlukan uang, kalian mau jual NFT-nya, ya itu nggak ada masalah juga, itu nggak ada hubungannya dengan harga, karena harga ini ikutnya marketplace. Maupun kalian dari dari paus-paus luar ataupun dari apa, kalian mau jual langsung 50 teh, 60 teh, kalaupun harganya naik, alhamdulillah kami bilang, kami berterima kasih. Kenapa? Harganya naik, kami bisa menambah banyak, holder-holder lain bisa menambahkan lebih banyak muatan mereka. Semakin mereka menambahkan muatan, maka harganya pun bisa menaik dikit. Dan muatan mereka tuh ke depannya tuh, contohnya nih, mereka cuma ada 100M dengan harga ke sekarang. Kalau kalian jual, harga kan turun dikit. Di saat itulah mereka bisa mendapatkan muatan mereka. Gitu. Jadi sebenarnya kami di sini untuk saya sendiri, saya tak bisa membawa nama WSPP, tapi untuk saya sendiri, saya cuma bisa bilang, saya tidak pernah memaksa kalian untuk staking ataupun untuk menjual NFT kalian. Itu adalah tergantung masing-masing kalian, karena itu udah termasuk hak kalian masing-masing untuk menjual NFT kalian ataupun untuk staking. Contohnya kalian untuk sementara ini kalian tidak memerlukan uang, kalian punya uang, oke, kalian boleh staking untuk mendapatkan passive income. Passive income inilah yang nanti kalian bisa jual untuk mendapatkan uang saku ataupun uang jajan yang saya sebutkan. Lalu kalau terlihat suatu saat nih, kita contohnya ngomong agak kasar dikit lah ya, Mas Billy ya, sorry ya, saya ngomongnya agak kasar dikit. Contohnya suatu saat tiba-tiba kalian terkena sebuah bencana dan kalian perlu menjual NFT kalian, ya itu terserah kalian. Tapi yang bisa saya sampaikan, sebisanya menjual NFT-nya itu dengan harganya agak tinggi dikit. Kenapa? Karena dia adalah sebuah limit edition dan tidak akan bertambah lagi. Jadi juallah dengan harga yang lebih tinggi, jangan jual di harga yang di bawah. Contohnya nih, kalian juallah harganya 5 BNB ataupun di atas 5 BNB. Itu adalah sebuah saran yang lebih bagus untuk teman-teman di sini, daripada kalian jual 0,2, nanti orang lain langsung beli dan mereka bisa pakai lagi untuk hasil yang lain. Karena NFT di WSPP ini use case-nya tuh lebih banyak daripada NFT collection yang cuma bisa jadi sebuah pajangan. Dan NFT yang di WSPP ini adalah NFT DeFi yang bisa di staking, yang bisa dijadikan collection, yang bisa dijual belikan di luar, dan dia itu adalah salah satu limited edition gitu. Nah, mungkin dari Mas Billy itu adalah jawaban saya untuk pertanyaan pertama. Oke. Lalu izin Ya, saya boleh menambahkan mungkin terkait pertanyaan Mas Billy yang nomor pertama ini, membantu juga Mas Kelvin. Ya betul. Sebelumnya saya juga saya juga dari komunitas WSPP. Ya ini saya ingin membantu jawaban dari Mas Kelvin ya, terkait hubungan atau strategi developer mengenai masalah harga token sendiri, maupun juga dengan hubungan NFT DeFi. Nah, untuk harga market, terus ada hadirnya NFT DeFi itu setidaknya untuk mereduce istilahnya membludaknya token di pasaran. Karena kenapa? Ketika teman-teman itu ingin memiliki NFT, dia kan melakukan gacha di mana biayanya itu menggunakan WSPP atau token WSPP itu menjadi pool. Jadi nanti itu token itu akan tertahan di pool mining NFT itu sendiri. Jadi di luar ruang market. Nah, terus terkait masalah naik turunnya harga, pasti akan ngefek di harga yang ketika teman-teman kan mining. Tapi setidaknya itu adalah strategi dev untuk mengurangi jumlah token yang ada di pasaran. Begitu Mas Billy, mungkin kalau ada salah bisa dikoreksi. Makasih Bapak. Cuman boleh saran juga nggak? Emang benar banget itu, benar banget yang dibilang sama Bapak Cubang Crypto. Untuk meminimalisir jumlah token atau supply yang ada di sirkulasi supply yang ada di lapangan, seperti itu sih di market. Nah jadi kalau boleh saran,
ini kan untuk meredam para miner ini sewaktu-waktu akan menjual tokennya ke market biar tidak terjadinya dump, itu kan pasti akan terjadi. Gimana nanti kalau WSPP itu seperti token sebelah, dalam artian dalam tanda kutip, saya nggak mau nyebutin token lah. Dia itu ada utility lain yang mana hasil dari mining atau stakingnya itu, WSPP itu bisa digunakan untuk game. Seperti itu sih, Pak. Kalau untuk game sendiri memang nanti kita next tahun 2022 itu ada, Bang. Jadi itu juga untuk mereduce di mana nanti ketika hasil dari para miner itu untuk ngejual di pasaran, artinya dia akan mengulang lagi ke fitur baru ke game. Artinya nanti kan teman-teman ada istilahnya apa namanya, ingin mengupgrade salah satu avatar dari game itu sendiri, di mana nanti kita kan basic dari GameFi itu kan play to earn. Nah, artinya teman-teman nggak akan menjual sembarangan ke market, tapi dia ingin lebih mendapatkan hasil yang lebih selain dari staking dari NFT. Pasti dia juga avatar dari hero-nya itu juga mendapatkan penghasilan tersendiri, seperti itu, Mas. Terus kedua juga gini, terkait masalah NFT, di mana nanti WSPP kan itu juga ada istilahnya marketplace. Nanti token-token partnership yang lain yang ingin join ke kita, nah, di mana mereka akan melakukan jual beli menggunakan token WSPP. Nah, itu nanti 50%-nya dari marketplace itu juga masuk ke pool. 50%-nya itu di burn. Ini juga salah satu untuk mereduce daripada harga yang turun seperti itu, karena supply semakin terbatas, dan itu artinya tidak ada range waktu, karena memang namanya transaksi akan selamanya dan kita akan melakukan burn setiap waktu, seperti itu. Oke Pak, ya semoga aja nanti Project WSPP ke depannya itu semakin baik lagi, apalagi kan hari ini ada kabar baik ya dari WSPP, dia peringkat dengan 11 dunia kalau nggak salah token WSPP ini, dan satu-satunya dari Indonesia yang membanggakan merah putih. Terima kasih. Dan tadi pertanyaan saya nomor 2 mungkin boleh tanya. Oke, silakan. Makasih banyak Om Billy, makasih banyak Om Ciko Kripto atas tambahannya. Mungkin lanjut Mai Budi Santoso. Silakan pertanyaannya. Terima kasih. Saya sebenarnya baru masuk ke AMA. Saya baru ngecek ini. Ya kan, saya agak kurang paham tentang NFT ini, perkembangannya bagaimana kan? Kemungkinan saya lihat selama ini di Trust Wallet itu harga tidak stabil, persentase kenaikan tuh selalu tidak sesuai dengan nilai harga real. Penyebabnya apa ya? Mana? Om Budi? Penyebab harga di WSPP baik Polygon apapun jenisnya NFT, saya kan pengguna Trust Wallet nih. Oke. Ya, jadi kan pada saat saya cek price-nya itu tidak sesuai dengan realita. Realita dalam konteks apa maksudnya Om Budi? Dalam price per site. Ya, boleh. Halo? Pertanyaan bug flash Om. Putus kayak suara saya ya. Enggak jelas Om Budi. Lanjut Om Budi. Enggak, maksudnya antara harga yang di mananya yang tidak sesuai dengan realita Om. Maksudnya contoh hari ini nih. Contoh hari ini kan. Tadi. Oh, mungkin ngebug itu. Iya, maksud saya kenapa sering ngebug gitu ya harga WSPP ya. Oh, oke. Silakan mungkin Om Kelvin sama teman-teman admin kalau misalnya ada apa tuh, silakan langsung ditanggapin tuh loh. Kan hari ini mungkin kemarin juga sempat gitu ya, maksudnya antara harga mungkin di CoinMarketCap sama yang di Trust Wallet-nya itu begitu dia mungkin swap mungkin nopah itu ternyata nggak sesuai dengan nilainya itu, mungkin itu dibilang. Silakan Om Kelvin sama teman-teman admin dari SPP. Oke, thank you. Bentar ya, saya tanya dulu. Mas Sugeng ada mau jawab dulu atau gimana Mas Sugeng? Suaranya nggak ada. Sampean dulu Mas. Oke. Jadi Mas Bli,
Ya. Bentar ya Mas Billy, saya jawab dulu. Tadi ada satu pertanyaan dari Mas Billy itu masih belum kejawab. Tapi udah. Oke, saya jawab. Mas Budi, bentar, saya udah tahu pertanyaan dari Mas Budi. Nanti saya jawab Mas Budi. Saya jawab dulu yang pertanyaan dari Mas Billy. Ada satu lagi. Jadi untuk yang Mas Billy, Mas Billy tadi yang pertanyaan kedua itu saya masih belum jawab. Untuk pertanyaan kedua yang masalah hash rate dari itu kan untuk sekarang ini kan yang seperti kita tahu kan hash rate-nya tuh stabil, itu sama semua untuk semua NFT. Jadi kedepannya itu tersendiri nanti ada yang namanya LP booster. Jadi LP booster itu adalah WSPP pairing dengan BNB. Jadi nanti waktu kalian bikin LP itu bisa menambahkan booster yang ada di NFT staking. Jadi hash rate-nya itu akan bertambah jika kalian menambahkan LP booster. Tapi untuk sementara ini itu masih dalam pengembangan. Itu nanti perlu lagi lanjutan dari Devnya sendiri untuk menjelaskan lebih lanjut tentang masalah ini. Itu. Oke, siap, mantap luar Ya, biasa. itu untuk Berarti yang saya kan punya NFT WSPP ada 4 ya kemarin, yang 2 udah saya jual nih ceritanya. Lumayan. Yang 2 udah saya jual, saya target. Nah yang 2 ini planning saya, ini mau saya mining di WSPP. Nah, mau saya mining. Ya, itu kan hash rate-nya kan saya tanya sama Mas Haji, hash rate-nya itu satu NFT itu 50 ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Sekitar gitu. 50. Berarti dua NFT saya ada hash rate 100. Nah, apabila saya ingin mengupgrade hash rate bisa atau tidak, kan tadi sudah Bapak jawab. Terima kasih banget Pak. Ya betul, bisa betul. Ya nanti ada yang namanya LP booster, nanti itu masih lagi proses pengembangan. Nanti dari devnya sendiri mungkin bisa bantu menjelaskan lebih detail tentang masalah ini. Nah, thank you. Untuk yang thank you. Sama-sama. Dari tadi pertanyaan dari Mas Budi, ya betul, Mas Budi Santoso. Itu saya bisa jelasin juga. Untuk masalah yang tadi masalah harga itu sebenarnya error ini dari dulu itu udah pernah sering terjadi. Jadi bug error ini dari dulu dari CMC tersendiri sudah pernah bug juga, dia sering bug. Tapi untuk yang sekarang ini dia bug, kenapa ataupun dia error itu kenapa berbeda dengan harga aslinya? Itu dikarenakan WSPP tersendiri itu yang seperti kita tahu kan dia udah terdaftar tuh di CMC, dan Trust Wallet tersendiri itu dia mengikuti harga CMC. Dan kenapa harga CMC itu bisa error? Itu pertanyaan dari semua holder yang sering ditanyain. Kenapa harga CMC bisa error? Kenapa? WSPP dia sudah membuat sebuah network baru. Bukan bikin network baru, tapi dia membuka cabang baru. Di mana WSPP tersendiri dia memiliki 2 cabang network. Yang pertama yaitu BSC BEP20 dan yang kedua itu adalah Polygon. Dengan sangat beruntung ataupun dengan sangat aneh ataupun dengan sangat misterius, smart contract di BEP20 Binance dengan smart contract di Polygon itu sama persis, dan itu adalah sesuatu yang sangat spesial. Kenapa? Di mana-mana kalau kalian lihat WSPP smart contract token yang Binance Smart Chain dengan token yang Polygon harusnya berbeda dan tidak akan pernah sama. Tapi entah kenapa sangat spesial ataupun devnya terlalu hebat ataupun terlalu ganteng, smart kontraknya itu sama persis. Jadi yang BEP20 dengan yang di Polygon itu smart kontraknya satu sama persis. Nah, itulah kenapa kadang di CMC itu dia tergabung yang smart kontrak yang ada di dia tergabung dengan harga yang ada di Polygon, dan harga di BEP20 itu tergabung. That's why harganya tiba-tiba melonjak tinggi gitu. Dan di saat CMC harganya sudah melonjak tinggi, maka yang di Trust Wallet itu karena dia membaca harga yang ada di CMC, that's why harga di Trust Wallet itu harganya tinggi. Di community tersendiri, di WSPP community tersendiri itu saya pun sering jelasin juga cara kalian kalau misalnya mau melihat harganya, kalian bisa ke tempat yang namanya PooCoin.
ataupun koin AGB. Itu bisa kalian cek harga aslinya di situ, ataupun kalian bisa cek di teksturnya sendiri di USPP. Nah, jadi untuk teman-teman di sini kalau harganya sudah melonjak tinggi, jangan takut ataupun mau langsung jual langsung. Kalian harus cek dulu harga aslinya tuh di PancakeSwap. Di PancakeSwap apa harganya itu sama persis dengan harga yang tertera di Trust Wallet. Karena kadang-kala harganya itu berbeda karena ada terjadi sebuah error ataupun sebuah bug yang menggabungkan antara BEP20 harga di BEP20 dengan harga yang di Polygon. Itu penjelasan singkat saya sih. Kalaupun ada tambahan lagi dari Mas Sugeng bisa bantu tambahin juga, ataupun dari admin yang lain. Oke, makasih. Mungkin dari Om Sugeng ada tambahan, monggo. Izin. Udah jelas ya, saya rasa ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada JPG Utomo, silakan. Iya, kebetulan ada teman-teman WSPP di sini. Udah ditanyain belum ya? Terkait yang pernah kita bahas beli, untuk saya kan mau beli NFT yang di jaringan Polygon. Itu sampai sekarang untuk off-road-nya kok nggak bisa gitu, dan saya lihat jumlah NFT box-nya itu stuck di 1124, nggak ada transaksi memang di sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan saya, untuk NFT ini sendiri sampai kapan ininya bisa di staking? Apakah ada masa berlakunya? Dan untuk NFT-nya sendiri, apakah nanti itu bisa kalau kata orang itu bisa dikombinasikan lah sama NFT yang lain seperti itu? Mungkin itu pertanyaan saya. Oke. Terima kasih Om Teddy. Langsung aja Om Kelvin ditanggapi. Silakan. Om Kelvin, Om Sugeng, monggo. Oke, itu Mas Di tuh. Itu ada yang tadi pertanyaan sebelumnya itu udah jelas belum? Sudah jelas. Itu yang pertama kan tadi kan Om Baby juga sempat tadi malam juga pas kita ngobrol sempat dia juga share screen juga di sini kan. Jadi dia katanya mau beli NFT-nya WSPP di Polygon itu nggak bisa gitu lah. Mungkin bisa dijelaskan nggak bisanya karena apa mungkin gimana gitu loh teknisnya, Om Kelvin. Itu teknisnya kenapa tak bisa itu mungkin bisa nanti sekalian ya. Itu sekali aja sama dari devnya itu sendiri ya. Oke, siap. Ya. Terus yang pertanyaan yang kedua? Pertanyaan kedua bisa gabung tak? Bisa gabung dengan NFT yang lain ya maksudnya tadi? Ya, NFT-nya sampai kapan bisa staking? Maksudnya staking dari NFT itu sendiri itu bisa sampai kapan ya? Iya, kan saya lihat ada reward pool-nya di sana. Apakah nanti reward pool-nya itu kalau kosong udah nggak dapat lagi reward-nya gitu, Om? Oke, itu nanti yang Mas Bri yang ini saya masih kurang pasti juga, jadi saya tak berani jawab. Itu nanti tunggu dari devnya sendiri aja untuk bantu jawab. Ya, saya note pertanyaannya Om Baby ya, nanti kita tanyakan sama Om Agi. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Oke. Siap. Makasih. Ya. Mau nanya, Mas? Ya, silakan Om. Halo. Oh ya, selamat malam. Ya, saya Chandra, Bri dan teman-teman developer. Kebetulan saya juga holder juga dari WSPP. Maksudnya mau nanya pertama, kalau NFT ini yang sudah kita beli itu apakah bisa dijual di marketplace lain, misalnya ke OpenSea atau yang lain? Saya nanya karena baru-baru newbie banget. Pertama, itu yang kedua, kalau untuk masalah tadi yang perbedaan harga karena ada dua jaringan, apa kedepannya bisa diberikan solusi? Maksudnya kan mungkin untuk orang awam yang bukan WSPP Army gitu misalnya, yang orang melihat langsung kan mungkin terlihat seperti apa kayak main-main gitu. Apakah kedepannya sedang ada progres ke arah sana atau enggak? Yang ketiga, kedepannya untuk menjangkau para pemburu kripto luar negeri gitu, orang-orang asing itu kedepannya apa ya? Apakah ada
join dengan atau endorse dengan orang influencer luar atau bagaimana gitu untuk menjangkau. Kalau saya lihat sepertinya sih Indonesia sudah cukup banyak ya holder dari Indonesia sendiri kan. Mungkin itu sih pertanyaannya. Oke, makasih pertanyaannya Om Chandra. Silakan Om Kelvin, langsung dijawab Om. Sorry Mas Budi, tadi saya agak kurang terdengar itu tadi pertanyaan pertama itu yang mana ya? Oke, yang pertama itu masalah NFT harganya itu ya, Om Chandra bisa diulang Om Chandra yang pertama Om Chandra? Saya luruskan yang pertama itu mengenai tentang marketplace dijualnya NFT tersebut, di mana selain di NFT apakah bisa selain di sana, itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Kalau untuk yang masalah ini NFT-nya kan udah untuk yang kalau di dalam Polygon tersebut dia cuma bisa terjualnya tuh di OpenSea aja. Untuk yang di Polygon NFT yang Wolfable itu cuma bisa jual di OpenSea, marketplace yang ada di OpenSea aja. Tapi kalau untuk yang Wolf Angel tersendiri yang SPP Wolf Angel tersendiri untuk pertama kali dia bisa jualnya di Tofu NFT, tapi sekarang sudah bekerja sama kembali dengan PancakeSwap. Jadi sekarang ini teman-teman yang memiliki Wolf Angel dia bisa menjual di Tofu NFT dan bisa menjual di PancakeSwap. Itu dua tempat. Oke Mas Lee. Oke. Terus untuk yang pertanyaan yang kedua Om Kelvin, kira-kira kedepannya itu antara di jaringan Polygon sama BSC-nya untuk harganya itu kira-kira bisa 11-12 nggak nanti ke depannya? Mungkin kurang lebih kayak itu Om Chandra ya pertanyaannya Om ya. Karena kan sekarang ada perbedaan ya harganya ya Om Chandra ya. Ya, pertanyaan kedua itu apa kedepannya bisa dini ya? Untuk yang masalah ini biasa sih mungkin nanti ada update-nya tersendiri itu. Nanti ada update-nya tersendiri. Ya. Tapi nanti masalahnya ini nanti lebih pasti aja langsung ke Dev atau ke Mas Agi. Itu lebih pasti lagi. Oke, siap. Mungkin bisa saya simpulkan gini aja teman-teman. Kalau nanti terkait dengan masalah teknis, mungkin nanti kita tanyakan langsung sama Om Agi. Kebetulan juga malam ini tadi malam saya sempat komunikasi, kita nanti akan diajarkan praktek langsung gitu loh, tradingnya seperti apa gitu loh, karena saya pribadi juga sama ada beberapa teman-teman juga di sini juga masih awam gitu loh. Kalau kita tertarik sama satu karakter NFT itu gimana cara belinya di mana, jualnya gimana, nanti mungkin akan dasar-dasarnya itu akan kita dibantu langsung dipraktekkan sama Om Agi. Ya mungkin sekarang ini teman-teman kalau mau nanya mungkin fokus ke NFT-nya aja kali ya teman-teman ya. Misalnya istilahnya NFT itu berupa apa aja nanti kita bisa jual tuh loh. Karena kan selama ini kan pikir saya NFT itu hanya dekat dengan seni aja gitu loh. Ternyata kan dari penjelasannya Om Kelvin kan semua bisa kita NFT-kan kan seperti itu. Ya mungkin kita fokus menanya seputar itu aja kali ya teman-teman dulu ya sambil nunggu Om Agi ya. Setuju ya teman-teman ya? Setuju ya. Oke. Halo. Silakan. Ya. Om Master Des. Om dikit Om. Boleh silakan Om Master. Aku menyambung beli aja ya Om. Oke. Aku masih newbie nih di NFT yang aku mau tanya itu bagaimana ya cara untuk create NFT, misalkan dari flow-nya itu seperti apa, misal apa dari desain di Illustrator kemudian kita create. Halo Om Master, suaranya nggak jelas. Halo. Halo. Ya. Bisa jelas ya Om. Iya, aku mau nanya gini Om, flow-nya NFT itu seperti apa ya? Misalkan apa dia dari Illustrator dulu, kemudian kita create jadi NFT, lalu kita jual di marketplace. Dan pertanyaannya itu bagaimana cara create-nya? Apakah create-nya itu di marketplace atau create-nya di mana gitu untuk menjadikan gambar sebagai NFT. Misalkan kayak tadi contohnya di webnya WSPP, Wolfable itu
itu kan saya lihat ada yang coming soon itu tuh tadi tulisan create apa gitu yang coming soon itu di projectnya WSPP sendiri. Apa itu create manual untuk NFT, create the more collection atau NFT-nya itu udah jadi kita tinggal gacha dan kita jual atau gimana Om untuk projectnya WSPP sendiri? Oke, mungkin jelasnya seperti ini mungkin ya Master ya. Maksudnya gimana sih flow alurnya itu dalam menciptakan satu NFT gitu ya? Apakah iya kita betul, yang pertama itu betul. Yang kedua itu untuk projectnya WSPP sendiri di websitenya Walltable itu yang coming soon itu bagaimana ya? Untuk maksud dari create. Ya, siap. Silakan Om Kelvin. Langsung ditanggapin Om. Sudah jelas pertanyaannya? Udah. Tadi saya langsung cek juga di website yang dibilang sama Mas ini biar saya lebih jelas. Oke, jadi untuk yang pertanyaan dari Mas apa tadi? Mas Master. Ya, Mas Master. Oke, jadi untuk pertanyaan Mas Master itu create-nya itu artinya min. Nanti itu saya jelasin lagi. Saya pertama jelasin dulu yang untuk cara pembuatan NFT-nya. Pembuatan NFT itu kalau contohnya teman-teman pandai desain grafis, contohnya pandainya di Photoshop lah ataupun di drawing, ya teman-teman di sini boleh menggambar ataupun membuatnya di Photoshop. Ataupun nih, contohnya teman-teman nggak pandai Photoshop, nah teman-teman bisa juga menggambar pakai apa? Menggambar pakai tangan, melukis. Kayak contohnya anak TK ataupun anak SD, anak SMP melukis di buku gambar gitu. Habis tuh gambar yang kalian lukis, kalian foto, kalian edit lebih rapi, kalian jual. Nah, itu adalah cara bikin gambar. NFT, cara bikin NFT gimana? Gambar yang kalian tadi sudah bikin, itu kalian create ke dalam marketplace yang itu disebut dengan mint. Jadi gambar yang kalian bikin itu kalian harus registrasi di market tertentu. Contohnya di OpenSea, kalian registrasi di OpenSea dan menjadikan dia sebuah image ataupun yang tadi pertama saya sebutkan yaitu sebuah gambar NFT. Gambar ini kalian post di OpenSea, nanti kalian jual di marketplace itu tertentu. Nah, gitu sih lebih singkatnya itu harus dikasih dikasih gambar itu mungkin lebih jelas.